Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasadafa dengan 140118440 akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Telkom Indonesia terhadap saham investasi di Bursa Efek Indonesia. Agenda yang akan saya bahas pada saat ini yaitu ada bab 1 pendahuluan dengan poin gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, dan tujuan penelitian. Lalu bab 2 tinjauan pustaka dengan poin teori-teori, lalu penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Dan yang terakhir bab 3 metode penelitian dengan poin jenis penelitian, tahap penelitian, metode penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Telkom Indonesia adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa, layanan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyediaan layanan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%. Dan sisanya 47,91% dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange dengan kode TLK. Lalu, Telkom Indonesia saat ini dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company dengan mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan. Reformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean dan agile dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Selain Telkom Indonesia, terdapat juga Bursa Efek Indonesia yang merupakan sarana bagi para investor untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk surat berharga. Total perusahaan yang berada di BI dikelompokkan dalam 3 sektor besar. Yang pertama yaitu sektor utama industri penghasilan bahan baku, yang kedua sektor industri manufaktur, dan yang ketiga sektor industri jasa, termasuk perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu PT Telkom Indonesia. Latar belakang penelitian kinerja keuangan perusahaan mengacu pada stakeholder teori yang memberikan pendapat bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan seluruh potensi perusahaan baik karyawan, aset fisik, maupun struktural capital, maka perusahaan akan mampu menciptakan value bagi perusahaan tersebut. Dari sisi investor, adanya aset perusahaan karena ada pihak yang menempatkan dananya pada perusahaan. Yang muncul pada sisi aktif yaitu viability dan equity perusahaan. Investor yang mempercayakan dananya pada perusahaan dalam bentuk saham, maka mereka adalah pemilik perusahaan. Lalu tujuan penelitian berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat likuiditas perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia periode 2015 hingga 2020 jika dilihat dari rasio wajar. Lalu untuk mengetahui dan menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia periode 2015 hingga 2020 jika dilihat dari efektivitas operasional perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat aktivitas perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia periode 2015 hingga 2020 jika dilihat dari efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. Yang keempat, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia periode 2015 hingga 2020 jika dilihat dari tingkat pengembalian investasi para investor. Yang terakhir, untuk mengetahui dan menganalisis keadaan rata-rata industri perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia jika dilihat dari data perusahaan sejenis.
Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Teori-teori yang terdapat dalam penelitian ini, yang pertama, kinerja keuangan. Menurut Chandler et al. Tahun 2015, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, yang tercermin dari informasi pada balance sheet atau neraca, lalu income statement, laporan laba rugi, dan cash flow statement, laporan arus kas, serta hal-hal lain yang mendukung sebagai penguat penilaian financial performance tersebut. Lalu yang kedua, investasi. Menurut Teja dan Adi Gunardi tahun 2016, investasi dapat diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi mempelajari bagaimana investor mengelola kesejahteraan mereka dalam konteks kesejahteraan yang bersifat finansial. Kesejahteraan finansial ini bisa diwakili dari pendapatan saat ini maupun pendapatan di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada laporan keuangan, analisis laporan keuangan menurut Kasmir tahun 2010. Laporan keuangan itu untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan perusahaan untuk sekarang dan ke depan agar memudahkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi atau menghindari ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, laporan keuangan dapat ditetapkan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Metode analisis laporan keuangan menurut Harry 2000 tahun 2015 terdapat dua analisis. Yang pertama, analisis vertikal, itu analisis cross-sectional yang merupakan analisis yang dilakukan hanya terhadap suatu periode laporan keuangan saja. Lalu yang kedua, analisis horizontal atau time series yang merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode. Lalu yang teori yang kelima, terdapat rasio keuangan menurut Kasmir 2010. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan yang tersebut dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian, angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Lalu yang terakhir, terdapat teori pengelompokan rasio keuangan. Menurut Arthur J. Kwong, terdapat beberapa pengelompokan rasio keuangan. Terdapat 4 pengelompokan rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau rasio lancar, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Yang kedua, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Lalu yang ketiga ada rasio aktivitas. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Penelitian terdahulu terdapat dari jurnal Trial yang ditulis oleh Tialini dan Bambang Hadi Santoso dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada
Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen volume 5 nomor 2 pada bulan Februari 2016. Jurnal yang kedua yang ditulis oleh Anastasia Meisa Putri dan Aldila Iradianti dengan judul Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional tahun 2016 hingga 2019 di Indonesia melalui Jurnal Mitra Manajemen tahun 2020. Lalu jurnal ketiga Yudhistira Ardana yang ditulis oleh Yudhistira Ardana dan Wulandari dengan judul Tingkat Suku Bunga Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito pada Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Manajemen tahun 2014. Yang keempat, Jurnal Internasional yang ditulis oleh Hang Jujang dengan judul Development Finance, Blended Finance and Insurance, Journal of Development Finance tahun 2020. Lalu jurnal internasional kedua yang ditulis oleh Janati Tans Misalu Rusdi Hasanuddin Yusri Diyadi Hala Syahruni Syahrul Efek yang berjudul Effect of CAR and NPL on ROA Empirical Study in Indonesia Bank, Journal of Asia Finance, Economic and Business tahun 2020. Lalu Jurnal Muhammad Sofyan dengan judul Analisis Financial Performance of Rural Bank in Indonesia di Indonesia International Journal of Economic, Business and Accounting Research tahun 2019. Dan yang terakhir Jurnal Muhammad Al-Aziz dengan judul Effect of CAR, LDR, ROA, ROAN, NIM toward the Commercial Bank in Indonesia di Indonesia International Journal of Economic, Business and Accounting Research tahun 2020. Lalu kerangka pemikiran terdapat variabel independen dan dependen. Variabel independen terdiri dari analisis laporan keuangan, rasio keuangan, return saham, dan saham. Lalu variabel dependennya finance performance atau kinerja keuangan. Dalam kerangka pemikiran ini akan membahas tentang rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja atau kegagalan kinerja keuangan yang ada di PT Telkom Indonesia. Lalu karakteristik penelitian berdasarkan metodenya kuantitatif, berdasarkan tujuan, deskriptif, berdasarkan tipe penyelidikan, komparatif, berdasarkan keterlibatan peneliti, tidak menginterpretasi data, berdasarkan unit analisis individu, berdasarkan waktu pelaksanaan, time series, dan tahapan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, tujuan pustaka, pencarian informasi, identifikasi variabel penelitian, pencarian data dan pengumpulan data, lalu analisis laporan keuangan, lalu pembahasan hasil analisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran. Untuk metode penelitian, metode yang digunakan itu kuantitatif dengan analisis deskriptif populasi yang digunakan dalam penelitian ini itu dari laporan keuangan PT Telkom Indonesia dengan menggunakan sampling methods. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik non-probability sampling dan teknik pengumpulan data. Tidak ada data primer yang digunakan, data sekunder itu laporan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Lalu teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan untuk pendekatan rasio keuangan ini menggunakan analisis horizontal atau time series, dan yang kedua metode analisis yang digunakan untuk menguji analisis rata-rata industrinya menggunakan analisis vertikal atau cross-sectional. Ya, dan terima kasih presentasi Profesor Kripsi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.